menjadi penyelenggara apa? Mencari pengalaman. Oh, enggak perlu, karena di sini sudah kerja. Bukan mencari pengalaman kerja loh Mas, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih di Kabupaten Ngawi maupun dimanapun Anda berada. Kembali menyimak channel YouTube KPU Ngawi dan kali ini kita ada di sesi podcast. Sudah hadir di studio hari ini spesial masih di suasana Hari Jadi Ngawi. Bertepatan kami ambil produksi ini di bulan Juli tahun 2022. Dan bulan Juli merupakan bulan istimewa bagi warga Ngawi karena tengah memperingati hari jadi ke-664. Dan hari ini juga spesial, kita akan berbincang bersama Bapak Sudarsono. Beliau komisioner KPU Kabupaten Ngawi yang sehari-hari membidangi sumber daya manusia. Salam jumpa Pak Sudarsono. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagi teman pemilih ini bisa selamat pagi, selamat malam, selamat sore juga. Ya, bisa untuk. Gimana Pak dari ini? Suasana Hari Jadi Ngawi? Alhamdulillah, suasana untuk Hari Jadi Ngawi yang 664 ini walaupun dalam masih kondisi pandemik ya. Transisi ya dari pandemi ke kondisi normal. Ini alhamdulillah lah. Ini kalau kita ukur itu kan tingkatnya, kalau manusia yang katakan 60 itu sudah kita keturunan atau sudah 11 orang lah kan gitu, 11 yang terkait keturunan. Usia 664 ya, itu. Kalau kita pikir dengan 60 tahun berarti kan kita sudah 11 keturunan kan gitu. Gitu. Nah ini kalau Pak Dar ini kita nanti kan akan berbincang tentang SDM. SDM dalam pemilu. Ini kan sangat penting mendukung terselenggaranya pemilu yang baik. Pemilu yang berkualitas juga berdampak pada pembangunan atau kemajuan dari suatu wilayah. Nah sebelum kita masuk ke situ, sebagai kalau nggak salah Pak Dar asli Ngawi Pak ya? Betul. Sebagai warga Ngawi tentunya kan dari waktu ke waktu merasakan betul bagaimana perkembangan Ngawi dari waktu ke waktu ini. Harapannya nih Pak Dar. Sangat-sangat merasakan Mas Bim. Jadi umur yang kurang lebih adalah menginjak 37 tahun saya, jadi merasakan betul dengan pengembangan di Kabupaten Ngawi. Itu terlihat di dalam pembangunan maupun di dalam sektor pendidikan yang saya rasakan saat ini. Dan harapan saya ini memang terjaga. Jadi kondisi pembangunan yang sudah paling tidak kalau merata tidak, tapi sudah berjalan lah pembangunan. Nanti kan sudah pembangunan juga sudah berjalan, pendidikan juga berjalan, karena melihat situasi daerah atau kondisi daerahnya ini kan bisa dilihat dengan paling tidak pendidikannya sudah banyak masyarakat yang sudah pendidikan, dari anak-anak pendidikan juga sudah banyak, bahkan dari pembangunannya sendiri. Itu salah satunya itu Mas. Nah tadi kan harapan sebagai warga nih, kemudian kan Pak Dar ini posisi sekarang sebagai salah seorang pimpinan di KPU Kabupaten Ngawi, sebagai anggota KPU di Kabupaten Ngawi, ini harapannya apa untuk kalau Ngawi? Saya sendiri sebagai komisioner ini mengharapkan, karena adalah KPU itu adalah sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang menjadi pemimpin di daerah Kabupaten Ngawi ini. Saya melihat dengan kondisi politik yang seperti ini memang harus terjaga arusnya. Jadi jangan sampai arusnya itu terlalu kencang dan jangan sampai terlalu rendah. Jadi memang harus terjaga. Karena apa? Dengan terjadinya politik arus yang seperti ini, datar-datar ini secara tidak langsung akan mempengaruhi di dalam sektor pembangunan maupun di sektor pendidikan maupun kesehatan. Yang saya lihat seperti itu. Karena apa? Kalau politik ini terlalu kencang, jadi terlalu kencang itu kan paling tidak banyak tiupan ke sana ke sini. Ini kan tidak akan mempengaruhi pembangunan di daerah sendiri maupun SDM-nya sendiri maupun di dalam kesehatan. Jadi pemerintah itu akan memikirkan pembangunan atau akan memikirkan pendidikan maupun kesehatan, itu kan tidak mungkin, karena juga banyak tiupan angin yang kencang ini. Jadi arus politik yang
data-data ini memang harus dijaga. Gitu. Tapi bukan kemudian menghentikan kritik saran dari masyarakat juga ya? Iya, tetap harus. Tetap Demokrasinya harus dijaga. demokrasi itu tetap ada. Jadi ini seperti apapun seorang pemimpin itu pasti ada kritik, seperti itu pasti ada. Tidak mungkin dan tidak kan gitu. Dan tidak mungkin Sengawi itu paling tidak akan bisa dibangun semua dengan katakan 1 tahun, kan tidak, Pak. Jadi kan bertahap, ini pasti ada dan ini perlu waktu kan gitu. Iya. Itu salah satunya seperti itu. Nah kemudian ini masuk ke diskusi kita di kesempatan hari ini Pak Dar, menjelang pemilu 2024. Dulu aja kita di pemilu 2019 terkait SDM, teman-teman sampai mungkin kelabakan ya melaksanakan tahapan terutama teknis di TPS, dari pemungutan suara sampai penghitungan ini yang di paling bawah. Nah mungkin ke depan ada hal-hal yang bisa ditempuh, nah makanya kita diskusi hari ini. Sebelum masuk ke sana ini, kalau teman boleh tahu jadwalnya untuk pembentukan sendiri itu kapan Pak? Kemarin kan sudah muncul Mas Bim, aturan tentang tahapan. Untuk kapan dibentuknya, karena di PKPU 3 2022 ini tentang tahapan itu tidak muncul untuk pembentukan badan ad hoc. Di Undang-Undang 7 tahun 2017, karena undang-undang kita kan belum diganti, jadi masih dipakai. Ini kita adalah paling lambat pembentukan badan ad hoc itu adalah 6 bulan sebelum pemungutan dan 2 bulan setelah pemungutan. Padahal kita nanti pelaksanaannya pemungutan itu adalah tanggal 14 Februari 2024 kan gitu. Bahkan ini adalah serentak kan gitu. Itu adalah salah satunya untuk pembentukan. Namun ada beberapa nanti akan muncul PKPU khusus, Mas. Jadi PKPU pembentukan badan ad hoc ini akan muncul. Jadi akan muncul PKPU dan diprediksi untuk pelaksanaan ini mungkin nanti di pengumuman itu adalah 14 Oktober itu sudah pengumuman. Jadi karena pelantikan itu adalah di bulan Januari 2023, karena sudah ada beberapa tahapan pemutahiran data pemilih lah. Jadi itu kita sudah membentuk. Itu salah satunya seperti itu. Namun perlu diketahui Mas Bim, badan ad hoc ini sementara. Jadi bersifatnya sementara, tidak tetap. Jadi kan hanya, kalau kita ngomong itu hanya beberapa kontrak lah kan gitu. Tapi beberapa bulan ya. Iya, beberapa bulan untuk kontraknya. Terus ada beberapa di badan ad hoc ini kita juga sangat banyak membutuhkan Mas Bin, karena beberapa kalau kita merasakan kemarin dengan kondisi pandemik pun COVID ini sudah sangat melelahkan, bahkan kita harus mencari ribuan kan gitu, bahkan mencapai kurang lebih nanti badan ad hoc di dalam pemilu 2004 nanti mencapai 2024 ya Pak ya? 2024 nanti mencapai kurang lebih itu ada 29-45 orang. Nah, ini badan ad hoc kita. Jadi nanti ada tatanan, jadi badan. Tadi berapa Pak prediksi TPS tadi Pak? Kalau prediksi TPS kita ada 2.800 Mas. Itu dengan tanda kutip masih di menurut suasana COVID gitu ya Pak? Iya. Ini dengan kondisi COVID itu adalah seperti itu. Kalau ini nanti turun itu juga sangat tidak mungkin, bahkan tambah itu juga tidak mungkin. Ini sudah beberapa prediksi. Mungkin nanti kalau tambahan itu beberapa kali kan ada tambahan, mungkin ada TPS di kalau rumah turun sakit. Tidak mungkin Pak Dar. Kalau turun tidak mungkin dengan prediksi ini kan gitu. Karena dengan kondisi masih COVID lah gitu kan. Jadi rentang sekarang ini masih dianggap suasana COVID ya? Iya, karena pemerintah saat ini juga belum ada surat pemerintah, katakan presiden menurunkan bahwa COVID ini sudah selesai, kan tidak ada. Gitu. Meskipun nanti tentu kita berharap ya, karena rentang masih ada waktu. Iya. Semoga mereda kemudian. Kalau saat ini alhamdulillah agak mereda lah kan gitu. Harapan kita juga COVID ini sudah hilang, karena sangat melelahkan, seperti pemilihan bupati kemarin 2020 sangat melelahkan, karena
dengan kondisi COVID kita harus dibatasi pemilih dan juga harus ada jadwal untuk memilih, bahkan badan EHOK kita harus dilaksanakan rapid. Nah, ini beberapa, dan ada yang kemarin ada yang positif. Nah, ini sangat-sangat melelahkan. Secara fisik maupun secara batin. Iya, karena kita itu adalah untuk mencari badan EHOK ini, kalau katakan di tingkat kecamatan maupun desa enak lah Mas, tapi kalau nanti sudah ngomong KPPS, nah ini KPPS ini katakan kita butuh setiap TPS itu kan ada 7 ditambah keamanan TPS. Nah ini ada 7 ditambah keamanan TPS, ini ada di 2.800 TPS. Nah ini kan tidak gampang kan gitu Mas. Kita sebenarnya juga sudah membuka beberapa peluang, kita membuka pengumuman, tapi jarang untuk anak muda lah katakan untuk mendaftar, itu sangat-sangat jarang. Kalau ditarik ke awal dulu ini kisaran jumlah setiap tingkatan itu berapa sih Pak? Badan apa? Kalau beberapa SDM kita itu adalah ada di PPK, karena PPK itu ada 5 orang, di garis 19 kecamatan ada 95 orang. Nanti di 9 kecamatan itu ada itu. Selain nanti di setiap kecamatan juga dibantu 3 staf. Jadi total ya itu nanti dibantu ada 8 ya Pak ya? Ya, tiap kecamatan. ada 8 di setiap kecamatan. Tapi rekrutmen kita nanti adalah 5 orang ini, karena sekretariat atau staf ini nanti adalah tunjukan PNS yang ada di kecamatan itu. Terus ada PPS. PPS ini ada 3 orang Mas. 3 orang di 217 desa dan kelurahan di Kabupaten Ngawi. Itu ada 3 orang, dan setiap desa nanti juga akan dibantu 3 staf. Jadi ada 6. Nah, itu adalah di tingkat desa. Terus di tingkat TPS nanti ada 7 orang. Itu adalah nanti juga ditambah 2 orang keamanan, jadi ada 9 orang. Nah ini mencapai ribuan. Jadi ini nanti SDM kita yang kita butuhkan seperti itu banyaknya kan ini. Dengan konsentrasi tugas yang dengan 5 pemilihan tadi ya. Iya. Serentak Nanti dengan akan presiden. ada 5 pemilihan, presiden, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan DPD tetap 5. Kemudian itu sebelum muncul TPS sudah ada kayak petugas yang ini Pak, yang data pemilih itu sebelum TPS terbentuk atau? Iya, nanti sebelum TPS terbentuk, bahkan sebelum KPPS. Jadi sebelum KPPS ya Pak? Iya, sebelum KPPS terbentuk ini kita harus membentuk PPDP. PPDP ini adalah sejumlah dengan jumlah TPS. Jadi setiap TPS 1 orang ini nanti mendata. Jadi datang ke rumah warga, mendata masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, itu bahkan dari rumah ke rumah ini. Ya, rumah ke rumah mempunyai hak pilih maupun yang sudah meninggal, jadi sudah tidak memilih. Nah, itu salah satunya seperti itu nanti. Jadi mereka ini lebih awal ya dibanding petugas di TPS ya? Iya, lebih awal. Jadi dia lebih awal. Ini juga ada seleksi Pak ya? Atau ditunjuk oleh PPS? Nanti beberapa cuma pendaftar, tidak seleksi Mas. Beliau mendaftar di tingkat desa untuk PPDP ini. Dan ini kemudian paling tidak yang memutuskan mereka menjadi petugas itu? Itu nanti juga dari KPU. Dari KPU. Jadi SK-nya itu SK KPU. Jadi membentuk badan EHOK itu semua KPU yang membentuk. Nah kemudian KPU sendiri Pak, berkaca pada tahun 2020 ya. Kalau 2020 mungkin dari sisi masa pandemi COVID ya. Kemudian kalau berkaca pada 2019 adalah berkaca pada kompleksitas pemilu yang serentak itu, yang pertama kali ya waktu itu. Nah dari 2 pengalaman pemilu maupun pemilihan ini Pak Dan melihat sebagai penyelenggara hal-hal apa yang menyulitkan atau yang harus diperhatikan khusus penyelenggara, terutama KPU sendiri dalam rekrutmen ini? Gini Mas, alhamdulillah di 2019 saya belum di komisioner, namun saya sudah digabung di badan EHOK, saya di BPS Mas. Sedangkan di 2020 saya adalah komisioner. Jadi ini beberapa pengalaman dan terasa dikatakan adalah terkait dengan pemilu.
saya merasakan di BPS dulu memang pemilu, bahkan karena Semen itu adalah nomor 2 di Kabupaten Ngawi, adalah desa yang TPS-nya paling banyak Mas. Itu ada 36, ada salah 36 TPS. Nah ini beberapa yang kita rasakan. Memang pembentukan ini memang harus memenuhi, karena saat ini selain COVID kita juga merasakan kemarin adalah terkait dengan IT. Jadi kalau dulu berpikirnya 2019 itu mungkin kalau saya lihat di beberapa berita atau disampaikan itu adalah banyak korban kan gitu Mas. Nah, ternyata korban ini banyak ini adalah kebanyakan adalah di umur yang di atas 50 tahun. Jadi nanti paling tidak juga sudah disampaikan oleh Ketua KPU RI Pak Asim, itu adalah menyampaikan ya, karena dengan penemuan bahwa dari ID maupun dari kesehatan itu menyampaikan bahwa yang meninggal itu di atas 50 tahun. Jadi ini nanti akan memang ada pembatasan Mas untuk badan EHOK ini. Jadi umurnya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Itu salah satunya. Kemarin sudah diterapkan dalam kondisi COVID kemarin sudah diterapkan. 2020 alhamdulillah sudah diterapkan, dan memang kita juga bersosialisasi, namun sebenarnya juga banyak tolakan sebenarnya Mas, banyak tolakan, menolak. Beberapa yang menolak itu adalah dari desa, itu menolak umurnya dengan 50 tahun ini. Nah, karena apa? Karena kondisi COVID kemarin memang rentan dengan sebuah penyakit, itu adalah di umur. Jadi beberapa tolakan, namun dengan beberapa sosialisasi kita, dengan beberapa imbauan kita, alhamdulillah untuk KPPS maupun keamanan TPS ini umurnya tidak melebihi dari 50 tahun. Itu kemarin yang kita sampaikan. Karena dengan kondisi pandemi. Bahkan dalam pemilu ini dengan beberapa pengalaman 2019 ini juga nanti diterapkan juga dengan umur ini. Karena beberapa, bahkan 2020 itu kita katakan calon 1 ya Mas. Kalau ngomong ya alah itu enak lah calon 1 kan itu. Tapi kemarin juga kita ada beberapa badan EHOK itu kita yang meninggal Mas. Ada 3 badan EHOK kita yang meninggal, termasuk di sekretariat. Karena alhamdulillah kalau kemarin sekretariat itu boleh umurnya di atas 50 tahun. Nah itu ternyata buktinya yang meninggal itu adalah umurnya 60-an kalau tidak salah. Nah ini jadi nanti kita juga akan evaluasi. Jadi semua sekretariat di PPS maupun di PPK itu harus memikirkan juga umur, karena kemarin kita di keamanan itu alhamdulillah tidak ada korban lah kalau di keamanan. Ini kan terkait kesehatan dan umur. Kemudian kalau yang IT tadi Pak, ini ke depan ini kan kayaknya banyak aplikasi-aplikasi pendukung ya, agar kualitas pemilu ini lebih baik. Nah ini bagi rekrutmen SDM sendiri di Ngawi gitu, sejauh mana Pak ini? Kesulitan nggak sih mereka memenuhi harus paham IT gitu? Ya betul Mas, itu yang kemarin kita rasakan. Karena di 2020 kemarin ya alhamdulillah dengan pembentukan SDM ini akan mempengaruhi. Jadi kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu itu adalah salah satu tolak ukurnya adalah di dalam SDM. Karena nyapa ya kemarin pengalaman ternyata kita juga pakai Sirekap kan gitu Mas. Karena Sirekap ini kalau katakan tidak paham ya tidak bisa IT-nya. Ini salah satunya. Jadi bahkan kemarin kita cuma melaksanakan IT itu kebanyakan di tingkat PPK. Tapi saat ini nanti bahkan saya sudah membuat simulasi pendaftaran itu, kita sudah juga tidak hanya manual saja, kita butuh IT. Jadi beliau itu juga mengisi, katakan nanti kita membuat Google Form, dia mengisi dan ngupload itu di situ. Kalau nanti di umur 60 itu juga sudah kesulitan Mas. Jadi ini sangat-sangat perlu. Bahkan ini bukan untuk mempersulit atau membatasi warga negara yang ingin ikut partisipasi, bukan Mas. Ini bukan lebih untuk menghalangi. Ini lebih kita mempertimbangkan beberapa IT lah kan gitu. Jadi perlu IT kita dalam pendaftaran kita itu perlu. Bahkan dengan kesehatan itu yang sangat-sangat perlu kita laksanakan. Jadi nanti kan juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu ini seperti apa, akan juga dievaluasikan gitu.
Nah, mungkin ada hal yang harus diperhatikan, Pak. Ini kan masih ada rentang waktu mungkin ya 1 tahun ya untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri terlibat menjadi penyelenggara. Kualitas apa, Pak, mungkin yang harus disiapkan? Kalau kita menghitung sebenarnya bukan tinggal beberapa tahun, Mas, karena kita Oktober itu diprediksi sudah pendaftaran kan gitu. Oktober pendaftaran, Januari nanti kita sudah penetapan 2023. Nah, apa yang perlu disiapkan? Jadi tantangannya beliau itu memang satu itu adalah integritas, kedua itu dia harus paham IT, dan ketiga itu adalah benar-benar kerja, Mas. Jadi kita urai dulu, Pak. Ini yang integritas ini gambarannya apa? Nah, dia itu harus mempunyai integritas. Paling tidak integritas itu dia tidak berpikir atau berpihak kepada peserta pemilu, Mas. Jadi dia tidak berpihak kepada peserta pemilu. Bahkan juga tidak ada nanti tawaran-tawaran dari peserta pemilu itu ada tawaran hadiah atau seperti apa, itu jangan sampai mau. Itu terkait dengan integritas beliau. Itu salah satunya itu. Kalau beliau itu ikut atau anggota partai politik ya silahkan, jangan di sini, karena penyelenggara adalah independen dan dia tidak boleh menjadi anggota partai politik. Itu salah satunya, maupun tim kampanye itu. Ya, kemudian tadi integritas, kemudian yang kedua IT sudah sedikit banyak jadi sudah sempat kita obrolkan ya. Nah, IT beliau harus paham karena sekarang itu kita berpegang itu terkait dengan Android kan gitu, Mas. Kalau dia tidak paham Android ya ini menjadi kesulitan beliau untuk nanti di dalam menjadi penyelenggara, karena pasti akan banyak laporan-laporan. Kita juga pakai IT, sosialisasi kita juga pakai IT, bahkan nanti dalam Sirekap, karena Sirekap ini juga nanti dipakai kan gitu. Termasuk komunikasi mungkin ya didominasi lewat genggaman ini, Pak. Ini lewat genggaman ini, jadi beliau harus pandai-pandai paham tentang IT, ini salah satunya seperti itu. Integritas, IT, kemudian ada lagi, Pak, ya. Yang ketiga yaitu benar-benar kerja. Jadi di sini harapan saya tidak hanya menjadi penyelenggara mencari pengalaman, enggak perlu, karena di sini sudah kerja. Bukan mencari pengalaman kerja loh, Mas, kan gitu. Karena di sini sudah kerja dan kita juga di sini kerja, beliau juga haknya beliau ya kita beri kan gitu loh. Berarti nanti ini perlu catatan untuk teman memilih nih. Ketika nanti wawancara ditanya, jawabannya jangan sampai mencari pengalaman kerja kan gitu, Mas. Karena kalau mencari pengalaman kerja kan tidak mungkin, Mas. Karena di sini sudah kerja, karena juga pengalaman di 2020 itu ada gitu loh. Katakan di BPK ada 5 orang, jadi bisa komunikasi lah. Kita tidak memungkiri ada kesibukan ada kepentingan, yang penting komunikasi kan gitu, Mas. Jadi komunikasi dengan sama-sama badan ad hoc, enggak bisa temannya kan bisa. Jangan nanti coba-coba dia tidak komunikasi dengan temannya dan dia punya tugas tidak diselesaikan, HP-nya mati. Ini ngalami, Mas kan gitu. Ternyata beliau tidak siap kerja, siapnya magang tok 1 bulan dia keluar kan gitu. Ini berarti seirama dengan program dari KPRI bahwa integritas 24 jam ya, Pak ya? Iya. Ini nanti akan sampai ke level-level bawah, teman-teman yang bergerak langsung dengan masyarakat, PPDB, kemudian petugas-petugas di desa, kelurahan maupun di TPS nanti, Pak ya? Iya, betul. Karena badan ad hoc kita ini adalah ujung tombak kita, Mas Dipa. Jadi 24 jam dalam sosialisasi, kita ngajak bagaimana, kita memberitahu nanti seperti apa. Ini memang kita 24 jam. Beberapa kita meminta tugas pun seperti itu. Saya sering, Mas, di SDM itu memang, bahkan saya di SDM dan sosialisasi, saya minta harus minta data ini. Saya paham kalau teman-teman itu masih kerja, saya membiarkan dan saya tidak akan meminta tugas itu katakan jam 6 sampai jam 1, jam 2 saya tidak meminta. Tapi setelah itu ya saya komitmennya harus dikerjakan. Karena haknya beliau juga kita perjuangkan kan gitu, Mas. Karena saat ini kan KPU RI memperjuangkan haknya badan ad hoc ini bisa naik 150%. Nah, ini jadi paling tidak beliau ya benar-benar kerja. Nanti saya itu Pak ya, ada poin itu ya. Kayak tadi dari awal nggak sempat kita bahas sih, Mas, tentang kenaikan honorer. Iya. Itu sudah pasti atau baru kabar-kabar, Pak?
untuk kepastian itu kan nanti pasti muncul sesuai dengan KPU, pasti muncul lah kan gitu. Karena saya lihat NDP dari DPR pun juga sepakat untuk kenaikan badan EHOK, tapi kenaikannya berapa kan kita belum ada, tapi sudah disepakati oleh pemerintah, oleh DPR maupun oleh KPU sudah sepakat untuk kenaikan badan EHOK. Jadi saya harapkan ini benar-benar orang yang kerja, bukan orang-orang yang mencari pengalaman di penyelenggara. Jadi penyelenggara itu tidak main-main kan gitu loh Mas. Kalau menurut Pak Dar ini, kita kan ngobrolnya sudah lumayan ini Pak, kita di bagian akhir ini terus terang, sebagai penyelenggara itu bekerja atau pengabdian Pak? Kalau menurut terutama yang badan ad hoc yang hanya 8-9 bulan kayak gini, ya ini kerja Mas, karena kalau pengabdian itu mengabdi untuk negara itu kan tidak memikirkan haknya Mas. Tapi kan kita memikirkan haknya beliau. Jadi bagi saya ini juga kerja. Jadi dia itu kerja juga mendapatkan haknya kan gitu loh. Kalau pengabdian kan ngabdi tidak mendapatkan hak, itu kan ngabdi Mas. Tapi menurut saya ini adalah kerja. Karena dia kerja juga mendapatkan haknya. Kita juga memberikan hak kan gitu. Tidak hanya dia ngabdi di KPU tapi kita tidak memikirkan haknya, kan tidak mungkin kan gitu. Karena dia juga punya keluarga kan gitu. Gitu. Oke. Di bagian akhir lagi nih Pak, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak, mungkin singkat saja, menyongsong pemilu 2024. Menyongsong ini sudah tahapan Mas. Sudah tahapan. Menurut saya tidak menyongsong. Jadi sudah tahapan untuk pemilu 2024, khususnya untuk masyarakat Ngawi yang ingin dan mau untuk bekerja sama di Badan EHOK, silahkan nanti tetap mengikuti perkembangan kita di web kita. Nanti pasti kita ada pengembangan dan saya prediksi Oktober, jadi sebelum Oktober nanti paling tidak sudah ada PKPU pembentukan Badan EHOK, dan Oktober mungkin di pertengahan di tanggal 14 sudah ada pengumuman untuk rekrutmen PPK dan PPS Mas. Nanti serentak nanti PPK dan PPS-nya nanti rekrutmen. Silahkan, saya mengharapkan para pemuda di Kabupaten Ngawi silahkan untuk bergabung di KPU menjadi penyelenggara di Badan EHOK. Jangan sampai ini yang jadi jangan. Dia cuma berpikir seperti itu tapi dia tidak ikut dan dia tidak mendaftar. Silahkan sebanyak-banyaknya, karena kami membutuhkan tenaga-tenaga yang anak-anak muda ini yang pandai-pandai IT untuk bergabung menjadi Badan EHOK. Itu salah satunya seperti itu saja. Baik Pak Dar, terima kasih. Juga teman memilih, kita akan ketemu lagi di podcast yang akan datang. Dan semoga yang kita bicarakan ini menarik, dan terutama bagi teman-teman yang punya integritas dan siap untuk mendukung gawe besar negara Indonesia pada tahun 2024, silahkan untuk bergabung menjadi penyelenggara, tentu saja dengan mengikuti alur pendaftaran yang sudah akan ditentukan nantinya. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat bekerja lagi Pak Dar, semoga juga diberikan kesehatan dan lancar beserta seluruh jajaran di KPU Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.